Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Souza Hutapea. Inilah Berita Satu Malam selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Kita awali Berita Satu Malam dengan informasi sebuah industri kerupuk di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, Senin siang ludes terbakar. Insiden kebakaran juga terjadi di rumah warga di Jalan Bulak, Cupat, Surabaya pada Senin siang. 1 orang dikabarkan meninggal dunia menjadi korban kebakaran. Seorang perwira polisi di Mojokerto ditemukan tewas. Ia ditemukan gantung diri di kamarnya. Dari Mojokerto kita ke Depok, pemirsa, di mana seorang oknum staf Panitera Pengadilan Negeri Depok menodong warga dengan senjata api. Hal ini dipicu pelaku tak terima ditegur warga terkait dengan bangunan semi permanen miliknya yang berdiri di fasilitas umum. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV. Ada rekan Zikrullah Subi di Depok, Jawa Barat. Selamat malam. Kita beralih ke Sulawesi, pemirsa, di mana warga Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita dalam koper merah di sebuah indekos. Mirisnya, mayat tersebut pertama kali ditemukan anak korban yang curiga ibunya sudah 2 hari tak bisa dihubungi. Pemirsa, kapal motor Labobar menabrak takbot Nelly 31 di Pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Berita. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, penangkapan seorang pria yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri di Samarinda, Kalimantan Timur berlangsung dengan dramatis. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku yang nekat melawan dengan menggunakan senjata tajam. Bermain tanpa pengawasan orang tua, tubuh seorang anak terjebak di dalam sebuah makam. Hal itu sempat membuat orang-orang di sekitar panik karena sang anak tidak dapat dikeluarkan. Beralih ke informasi dari Bengkulu, pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Bengkulu mengevakuasi tangan seorang balita yang masuk ke dalam kaleng celengan. Proses evakuasi pun berlangsung cukup dramatis lantaran tangan sang bayi telah mengalami luka. Akibat bahan pecah, truk pengangkut sayur terguling dan terbalik di jalan tol Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk terluka dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kapal motor Labobar menabrak takbot Nelly 31 di Pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara. Kejadian ini pun sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan dari warganet. Informasi dari dunia politik tanah air, pemirsa, di mana Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada Minggu siang 11 Agustus kemarin. Mundurnya Erlangga Hartarto ditanggapi beragam oleh politisi tanah air dan diyakini akan mengubah peta politik saat pilkada mendatang. Dewan Pimpinan Pusat Golkar atau DPP Golkar pun akan menggelar rapat pleno penentuan PLT Ketum usai Erlangga Hartarto menyatakan mundur. Ketua DPP Partai Golkar atau Wakil Ketua DPP Aceh Hazan Syadzili mendorong pemilihan PLT Ketum dalam rapat pleno itu dilakukan secara musyawarah mufakat pada 13 Agustus 2024. Aceh menyebut semua pengurus di DPP Golkar memiliki peluang yang sama untuk menjadi PLT Ketua Umum. Pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, politikus Yusuf Hamka alias Baba Alun juga resmi mundur dari keanggotaan Partai Golkar tersebut. Tidak hanya dari Partai Golkar, Baba Alun juga mundur dari kontestasi pilkada pada hari ini. Pemirsa, usai jeda kami punya referensi melepas penat usai bekerja yang dijamin memuaskan selera Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Satu Malam, pemirsa. Jakarta sepertinya tak pernah berhenti menyajikan kuliner menarik. Di salah satu sudut kota Jakarta Selatan misalnya, terdapat warung tenda yang menjajakan stik lezat dengan harga ambyar. Kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis BTV atau B Universe, Selvin Sipautar dan juru kamera Hidayat Syarif dalam segmen Jam Pulang Kerja berikut ini. Pemirsa, sebuah helikopter yang sedang terbang jatuh ke atap sebuah hotel di kota wisata Cairns di utara Australia pada Senin dini hari. Kami segera kembali. Pemirsa, informasi dari mancanegara, sebuah helikopter yang sedang terbang jatuh ke atap sebuah hotel di kota wisata Cairns di utara Australia pada Senin dini hari. Kecelakaan itu menewaskan pilot dan memaksa ratusan tamu hotel dievakuasi.
Penutupan Olimpiade Paris 2024 ditutup dengan adegan mengejutkan saat aktor Hollywood Tom Cruise melompat atau skydive dari atas atap Stadion Stade de France. Aksi tersebut sekaligus jadi tanda serah terima Olimpiade dari Paris ke Los Angeles. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini dalam rangkuman berita pilihan. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam edisi hari ini. Akhir kata saya Soza Hutape atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. BTV, televisi paling menghibur.